Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak semua. Saya dapat tugas dari panitia untuk sharing sedikit mengenai penulisan scientific paper ya. Meskipun kami yakin di sini sebenarnya sama Pak Gunati, Bapak Ibu sudah sangat familiar sebenarnya dengan secara umum bagaimana sih kita menulis scientific paper. Jadi di sini hanya sekedar untuk sharing dan refresh saja, dan secara khusus yang ingin kami tekankan bukan bagaimana kaidah penulisan scientific paper secara umum, namun bagaimana kaidah penulisan scientific paper yang itu memenuhi ekspektasi editor atau reviewer jurnal. Jadi ini sedikit berbeda dengan kalau kita bicara penulisan untuk tesis, disertasi, dan sebagainya, namun lebih ke arah sebenarnya yang dimaui, yang diminta oleh editor atau reviewer itu apa. Jadi ini lebih ke arah sharing pengalaman kami sebagai editor juga di BMC dan juga bertemu dengan beberapa editor seperti Lancet dan sebagainya untuk meres sebenarnya kalau mau nulis itu yang dicari mereka itu apa. Nah kalau mau diperes-peres nampaknya kalau mereka cari sebenarnya cuma 3 pertanyaan saja. Pertanyaan banyak namun hanya 3 ini dan nampaknya simple namun susahnya setengah mati kan untuk dipenuhi. Jadi yang pertama adalah seorang editor, seorang reviewer saat menerima paper, pertanyaan pertamanya adalah dia bisa paham atau tidak tulisan Anda itu. Untuk ininya. Artinya kita harus membuat tulisan itu semudah mungkin untuk dipahami. Artinya itu harus bisa dipahami oleh target audience jurnal tersebut. Maka itu penting bagi kita untuk dari awal menentukan kita mau ke jurnal yang mana. Karena masing-masing jurnal punya segmen pembaca yang beda-beda. Misalnya, kalau Bapak Ibu lihat BMJ, British Medical Journal, itu sangat tegas, our main reader are general practitioner, titik, dokter umum. Jadi kalau seorang dokter umum nggak bisa paham, selesai, itu dibuang. Karena mungkin malah terlalu spesialistik untuk ininya. Karena dia memang sangat tajam, dia mintanya ini harus bisa dipahami oleh seorang GP, gitu untuk ini. Nah, setiap jurnal akan punya segmentasi audiens seperti itu. Jadi kita harus buka websitenya, kita harus pastikan yang kita tulis nanti itu bisa dipahami oleh yang bersangkutan. Jadi kalau memang kita menulis ke BMJ ya, dalam penulisannya kita bayangkan supaya yang kita tuliskan itu bisa dipahami oleh seorang GP. Kasihkan ke sejawat kita seorang GP, bisa nggak dia paham? Kalau dia nggak bisa paham, something wrong. Berarti kita harus revise lagi supaya itu bisa dipahami oleh target audiensnya. Kemudian yang kedua adalah do I believe it? Ini juga susah, do I believe it artinya bagaimana kita bisa mengargumentasikan dalam tulisan kita bahwa penelitian kita itu kredibilitasnya tinggi, validitasnya itu baik. Sehingga ini kuncinya ada di bab method sectionnya, seberapa jauh kita menuliskan di situ cukup detail sehingga mereka bisa membayangkan kalau ini diulang itu seperti apa dan hasilnya itu bisa dipercaya atau tidak. Itu untuk method section. Namun yang paling sulit adalah yang terakhir. Do I care? EGP gitu. Emang gue pikirin kalau udah seperti ini. Terus ngapain? So what? Jadi nulisnya juga harus menarik. Dan itu susah. Jadi menulis tidak hanya menulis secara ilmiah, tapi harus secara menarik, secara interesting juga, dan mengambil angle atau perspektif yang menarik sehingga itu menarik editor, menarik reviewer, menarik pembaca. Dan ini kuncinya ada di bagian introduction-nya, bagaimana menjual bahwa ini masalah yang penting untuk untuk perlu diteliti dan perlu dibaca, dan pada discussion-nya di mana Anda mengargumentasikan bahwa temuan-temuan ini punya makna yang penting, implikasi penting baik teoritis maupun praktis. Ya. Jadi 3 ini pertanyaan besar yang ada di benak seorang reviewer atau editor sehingga dalam menulis kita juga perlu memastikan bahwa 3 ini bisa terjawab. Nah, secara umum untuk bisa menjawab ini, Bapak Ibu saya yakin sudah tahu bahwa ada struktur generik yang disebut dengan IMRAD, Introduction, Method, Result, Discussion, yang itu sebenarnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 3 tadi itu. Dan di balik heading masing-masing itu, di bagi setiap editor itu ada pertanyaan yang harus dijawab. Di introduction, pertanyaan besar yang kita jawab adalah why. Mengapa sih ini penting? Mengapa masalah ini penting? Jadi saat kita menulis, kita harus memastikan bahwa di situ ada argumentasi yang sangat kuat bahwa ini adalah masalah yang penting untuk diteliti. Karena pertanyaan besar adalah why. Kemudian di bagian method itu pertanyaan besar adalah how. How did you do it? Dalam arti tadi masalahnya sudah jelas penting, terus kemudian bagaimana Anda menelitinya. Masalah kredibilitas, masalah validitas kita kaji di sini. Kemudian yang berikutnya result adalah what. Itu adalah what did you find? Ya.
Dalam arti kita ingin tahu setelah Anda melakukan itu, apa sih yang Anda temukan, findings-nya apa, dan yang paling susah adalah discussion. Tadi pertanyaan adalah, who cares? Siapa yang peduli? Kalau sudah ketemu gitu, terus siapa yang peduli? Mengapa mereka harus peduli? Jadi pertanyaannya simple, why, how, what, who cares? Itu 4 pertanyaan besar yang ada di kepala seorang editor atau reviewer saat mempelajari sebuah naskah publikasi. Nah, detailnya kalau ingin lebih teknis lagi, kita nggak akan ke sana karena terlalu panjang waktunya. Bapak Ibu bisa mempelajari apa yang ada di websitenya ICMJE. Ini adalah International Committee of Medical Journal Editor. Hampir sebagian besar jurnal kesehatan di dunia mengacunya ke sini. Dan kalau Bapak Ibu buka di sini ada preparing for submission, di sini ada guidance, ada pointer-pointer apa sih yang mereka cari bagian introduction, method, result, discussion, dan sebagainya. Jadi ada pointer yang lebih teknis yang perlu kita acu kalau kita ingin menyiapkan sebuah naskah publikasi untuk jurnal-jurnal kesehatan. Karena di sini para editor itu sudah menyampaikan, kita maunya ini. Jadi ya sebaiknya kita ikuti aja maunya mereka, supaya sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi di sini sudah sangat tegas apa yang mereka minta untuk masing-masing section tersebut. Untuk ini ya. Itu secara umum. Nah, kemudian secara khusus, untuk masing-masing desain itu ada panduan-panduan tertentu yang sebaiknya kita acu karena juga diacu oleh para editor ini. Yaitu dalam panduan yang bisa Bapak Ibu temukan di Equator Network. Karena report guidelines ini spesifik untuk masing-masing desain. Misalnya kalau Bapak Ibu papernya randomized trial, maka mengaculah pada consort. Kalau Bapak Ibu papernya adalah observational study, survei dan sebagainya, mengaculah pada stroke. Kalau Bapak Ibu membuatnya case report, bikinlah care, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi untuk hampir semua desain studi yang ada, bahkan sampai animal studies pun di sini sudah ada reporting guideline yang harus kita acu secara spesifik. Jadi kalau tadi secara umum, kalau ini secara spesifik, lihat desain kita apa, masuk ke situ guideline-nya seperti apa. Ikuti saja acuan yang ada di sana supaya itu lebih memudahkan dalam penulisan dan juga lebih memudahkan seorang editor untuk mereviewnya. Ya. Itu Equator. Nah, kemudian yang paling penting adalah juga bahwa kita selalu membaca instruction for author. Ya. Karena di semua website, semua jurnal pasti ada author's instruction, guideline, yang itu sangat bervariasi dari satu jurnal ke jurnal yang lain. Dan bisa jadi sangat strict. Ya. Saya tahu ada beberapa jurnal yang mereka sangat strict dalam batasan kata. Misalnya kalau Anda di situ sudah ditulis batasan kata abstraknya itu 250 kata, Anda menulis 500 kata, itu otomatis cut dalam online sistemnya, sehingga yang muncul hanya 250 kata. Jadi nanti di depan editornya itu sangat tidak lengkap. Gitu. Itu salah Anda, bahwa Anda tidak memenuhi strict requirement dari editor. Kalau dibilang 250 ya 250, karena beberapa online submission itu akan memotong secara otomatis pada jumlah kata itu, gitu. Sehingga editornya udah nggak ambil pusing lagi. Ya sampai di 250 kata yang dia baca, setelah itu dia nggak akan baca untuk ininya. Jadi kita harus mengacu pada ini, jadi dari awal, dari pagi ini Bu Bapak sudah harus menentukan mau jurnal yang mana, terus instruction for author-nya seperti apa, supaya kita tidak nanti, karena tidak ada naskah publikasi yang generik, itu harus customize ke jurnal tertentu. Karena tadi audiensnya macam-macam, formatnya macam-macam, dan yang seringkali bikin ribet di belakang itu gaya citasinya juga macam-macam. Meskipun kita tahu secara umum ada Vancouver, ada Harvard, tapi di antara itu ada ratusan bahkan mungkin ribuan variasi yang bisa kita bikin pusing kalau itu referensi kita 50 lebih, yaitu sudah agak capek untuk mereformat dan sebagainya. Namun sekarang banyak software yang bisa Ibu Bapak pakai, bisa pakai EndNote, bisa pakai Reference Manager, bisa pakai Zotero, bisa pakai Mendeley, yang itu membuat itu otomatis, ya. Sehingga kalau tidak ingin susah-susah bikin reference, mengikuti citation style jurnal, tinggal masukkan ke sistem-sistem seperti ini, mereka akan langsung memformatnya berbasis pada style jurnal yang kita tuju. Dengan catatan tadi dari awal kita sudah menentukan kita mau jurnal yang mana, sehingga itu akan lebih mudah untuk ininya. Nah, itu hal-hal yang sifatnya teknis dalam menulis yang perlu kita persiapkan. Nah, kemudian juga catatan lain adalah bahwa tentunya naskah publikasi kita dalam bahasa Inggris, ya.
Dan sebenarnya rekomendasinya adalah dari awal draftnya kita tulis dalam bahasa Inggris, karena kalau ditranslate biasanya editingnya agak berat di belakang. Sehingga sekarang banyak juga professional editing service yang sampai sekarang saya juga masih pakai. Paper saya terakhir saya masih pakai editing service seperti punya Elsevier, ini punya Scopus. Mereka menawarkan kalau mau dirapikan sama mereka satu paper sekitar $100. Itu bisa diajukan ke fakultas, ya, tidak ada masalah untuk ini. Nah, bukan untuk menuliskan, bukan untuk menerjemahkan, tapi untuk merapikan. Supaya paper kita itu standarnya sama dengan native speaker seorang peneliti yang ada di Amerika atau di Inggris untuk anunya. Untuk mengedit itu tadi, sehingga itu akan sama persis, sehingga tidak akan terlalu membuat BT editornya saat baca pertama kali gitu. Ini Inggris apa, nggak karuan dan sebagainya. Jadi setidaknya pas datang itu editornya itu masih positif gitu, bahwa dibaca itu masih enak gitu untuk ini. Sehingga service seperti ini sangat memudahkan bagi kita supaya paper kita itu sebelum dikirim itu sudah layak baca oleh seorang editor. Dan alhamdulillah kalau di FK saya sudah nyoba ini bisa di-reimburse. Dan dalam workshop ini memang akan difasilitasi secara khusus ya Pak Gunati ya untuk editing ya. Untuk ini ya. Tapi di luar itu pun kita bisa mengajukan untuk English language editing ini untuk ini. Nah, namun terlepas dari kerjaan editor, sebelum kita masuk ke sana, gaya penulisan tertentu harus kita ikuti kalau kita memang akan menulis sebuah naskah publikasi. Yang pertama adalah bahwa dalam pemilihan kata itu sudah mungkin kita menulis kata-kata yang precise dan spesifik supaya tidak menimbulkan multi interpretasi, fake, multi tafsir dan sebagainya. Dan kita menulis itu untuk express bukan impress, ya, bukan untuk membuat orang itu wow, tapi untuk supaya orang itu paham maksud kita itu apa untuk ininya, sehingga ini yang seringkali kalau penulis yang awal itu masih terjebak, ingin kelihatan pinter gitu, sehingga pakai jargon, pakai ini yang banyak supaya kelihatan canggih, tapi malah tidak bisa dipahami, muter-muter. Nah, ini yang dicari malah yang ekspresif, bukan impresif. Kemudian simplify, artinya hanya yang esensial saja, tidak ada hal-hal yang berlebihan, eksesif. Kalau itu hal yang tidak esensial, buang saja, karena ada jumlah kata, jumlah kalimat yang harus kita penuhi. Justify artinya tidak ada statement yang tidak ada dukungan data atau referensi, jadi setiap kalimat yang di situ harus ada supportnya, entah itu data atau referensinya. Quantify kalau datanya ada, jadi seringkali menggunakan kata many atau few, tapi orang tidak bisa menginterpretasi many itu berapa, few itu berapa, sehingga angka itu perlu, atau high misalnya, prevalence is high itu berapa untuknya. Prevalence is low itu berapa, sehingga itu angka-angka itu harus ditampilkan untuk menghindari salah interpretasi atau salah tafsir. Use short sentence, ini juga hal yang nampaknya sepele namun susah. Di naskah publikasi yang masuk ke jurnal-jurnal kami masih sering menerima satu kalimat itu seperti satu paragraf, jadi panjang untuk ininya. Jadi kita gunakan kalimat-kalimat yang pendek-pendek. Be consistent. Ini penggunaan terutama dalam bahasa Inggris, past tense, present tense, future tense, jangan bolak-balik, ini juga bikin pusing editornya, kalau ini seperti bolak-balik antara, dan juga istilah-istilah diganti-ganti. Dan yang terakhir adalah write as you talk. Jadi lebih enak kalau kita menulis itu dengan gaya bahasa seperti kita presentasi. Karena saat membaca itu seperti mendengarkan orang, sehingga lebih mudah masuk. Seringkali kita menulis itu menggunakan gaya bahasa yang lain, bukan seperti pribadi kita, tapi dibuat dry, dibuat itu seperti ilmiah, objektif, dan sebagainya, namun malah susah, malah membuat orang menjadi tidak personal begitu. Jadi kalau Bapak Ibu coba baca artikel yang di BMJ, di Lancet, itu mereka write as you talk, mereka jarang sekali bisa bilang the authors atau the researchers, tapi langsung bilang we did this, we did that, I did this, I did that, bahwa orangnya itu ada gitu untuknya. Itu seperti kalau kita presentasi. Bukan researchers did this, we authors did this, tapi seperti kalau kita presentasi untuk ininya. Nah yang terakhir yang paling penting menurut saya adalah dalam menulis jangan sampai atau pastikan tulisan kita itu tidak membuat editornya marah. Jangan bikin editornya ngamuk. Ngamuk itu kalau dia menemukan di situ ada indikasi-indikasi plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi. Itu kalau marah beneran, karena bisa seperti ini, nanti kalau terlanjur dipublish akan dipajang seumur hidup di website mereka bahwa yang bersangkutan pernah plagiarisme, sehingga itu akan dipajang terus-terusan sampai 7 turunan, jadi susah.
Kalau tetap nggak kapok, bisa jadi akan dipasang fotonya seperti koruptor begitu untuk ininya, supaya tamat riwayat karier akademiknya. Silahkan buka warung atau apa, karena sudah tidak ada yang mau lagi kalau melihat fotonya sudah dipampang di website-website seperti ini untuk ininya. Nah, sehingga sekarang sebagian besar jurnal yang high impact, begitu Anda masukkan itu ke jurnal, itu akan otomatis difilter dengan software seperti Authenticate. Ini misalnya tadi pagi saya menerima paper, terus langsung keluar di Authenticate, ini jurnal BMC ya. Ada 2% similarity dengan paper-paper yang publish di luar sana. 2% it's okay. Biasanya kalau jurnal-jurnal strict itu sampai 5% masih, karena biasanya similarity itu berada di bagian method. Method itu cukup standar ya, jadi bagaimana Anda menganalisis dan sebagainya itu mau itu di copy and paste, kita nggak terlalu mempermasalahkan. Tapi kalau angka ini naik sampai di atas 20%, 30% itu bagi kami warning, saya akan buka papernya, saya akan lihat similarity-nya di mana, kita akan trace untuk ini ya. Nah, jadi pastikan jangan sampai meningkatkan angka yang merah ini. Ini sudah otomatis begitu ada submission masuk, ini akan keluar. Akan keluar berapa persen similarity index-nya di jurnal-jurnal yang memang sudah high impact seperti ini. Jadi kita sudah punya ini screening sistemnya, dan dengan warning dengan angka itu kita akan langsung lihat ini berada di mana similarity-nya. Tapi kalau seperti ini saya nggak akan repot-repot untuk ngecek karena cuma 2%. Tapi begitu angka itu 20, 25, 30, ya saya akan lihat secara langsung similarity-nya berada di mana untuk ini. Nah, itu secara umum Bapak Ibu mengenai apa hal-hal yang perlu kita cermati saat kita menyiapkan sebuah naskah publikasi. Nah, satu lagi saja yang menurut saya mungkin penting untuk sekiranya sebagai wawasan, bahwa saat ini kita sedang fokus untuk pendampingan penulisan naskah publikasi hasil penelitian. Namun sebenarnya sekarang jurnal juga sudah mulai berkembang, editor juga mulai berkembang, jurnal juga tidak hanya menerbitkan hasil penelitian saja. Beberapa bulan yang lalu misalnya kami mempublikasikan, ini protokol, bukan paper. Baru protokolnya saja, itu bisa dipublish. Kalau itu cukup inovatif untuk ininya. Jadi karena sekarang jurnal juga mengetahui bahwa secara statistik di dunia ini hanya 10% proposal ini akhirnya jadi penelitian. Karena 90% itu akhirnya nggak dapat dana atau apapun, sehingga akhirnya ide-ide yang hebat itu kadang-kadang tidak menjadi kenyataan hanya karena tidak dapat dana. Sehingga mereka pun sekarang juga memfasilitasi supaya ide-ide yang tidak sempat untuk dilakukan itu pun bisa dipublish, seperti protokol itu bisa dipublish, proposal itu bisa dipublish. Bahkan sekarang kami baru menulis SOP untuk dipublish untuk ininya. Jadi bukan protokolnya tapi SOP penelitiannya itu juga bisa dipublish, asal itu cukup inovatif dan kira-kira itu bermanfaat untuk kemudian dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain, sehingga mereka bisa melakukan hal yang serupa. Sehingga ke depan mungkin juga sesuatu yang bisa diberikan oleh Bapak Ibu, tidak hanya naskah publikasinya, kalau Ibu Bapak punya protokol-protokol yang menurut Bapak Ibu itu inovatif, menarik, dan mungkin Ibu Bapak merasa ini sayang tidak bisa didanai, tapi mungkin orang lain bisa melakukan, publish it. Dan sekarang banyak jurnal yang mau publish ininya. Dan bahkan sekarang instrumen pun bisa dipublikasi, bahkan SOP pun bisa dipublikasi, karena banyak yang itu sebenarnya mutiara-mutiara yang selama ini hilang, karena tidak pernah menjadi penelitian, karena tidak ada dana, karena kompetitifnya tinggi, dan seterusnya. Sehingga ini hari ini kita fokus pada naskah full, namun ke depan kami menyarankan Ibu Bapak juga mulai melihat, jangan-jangan punya harta karun, protokol-protokol, instrumen-instrumen, SOP-SOP yang sebenarnya bagus-bagus, namun tidak pernah dipublish, yang sebenarnya orang lain bisa pakai, dan sekarang banyak jurnal yang mencari. Jadi ini untuk tambahan wawasan saja untuk kedepannya. Dan untuk pembelajaran lebih lanjut nanti sambil jalan, kalau Ibu Bapak sambil menulis, ada beberapa website yang kami rekomendasikan. Misalnya kalau Ibu Bapak nanti ada waktu, ini course gratis dari Stanford, Writing in the Sciences, ini sekitar 8 minggu, sekitar 3 jam per minggu, sangat bagus untuk memfasilitasi penulisan teknis secara ilmiah. Ini massive open online course, jadi nggak ada batas kuotanya, siap berjuta-juta orang bisa ikut, dan kualitasnya sangat bagus karena dari Stanford. Terus kemudian juga ada dari Nature, ini mengenai writing scientific paper. Di sini ada beberapa tips-tips untuk menulis struktur scientific paper, dari mulai introduction, method, result, discussion.
Dan yang terakhir khusus untuk peneliti-peneliti dari negara berkembang, ada website khusus dari AuthorAid yang di sini mengkompilasi berbagai resources untuk membantu kita untuk menuliskan hasil-hasil penelitian kita. Termasuk ada beberapa hibah untuk penulisan dan sebagainya yang bisa kita manfaatkan. Ya. Saya kira itu Ibu Bapak waktunya.